Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Begini saudara, kita disuruh bersyukur kepada Allah, dan orang tidak mengerti tentang nikmat kecuali orang yang mengerti tentang kedudukan dan kebesaran nikmat. Kemarin Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwa nikmat itu yang Allah berikan kepada seseorang akan diambil lagi dari orang yang tidak mengerti tentang kedudukan, kadar, kualitas, ketinggian nikmat. Ini logika. Malam hari ini kita ngaji logika, karena Imam Ghazali ini pakar filsafat, jadi mengerti bagaimana cara memberikan tamsil, perumpamaan yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh satu, ini ada dua materi ini, tapi kita satu-satu dulu. Pertama, kita berbicara orang alim, karena kasus kemarin adalah ngomongin Bal'am bin Ba'murah. Kata Imam Ghazali, nih Anda bayangin, sumakna, merasa cukuplah, nih cukup, alangkah cukupnya dibuatkan tamsil oleh Imam Ghazali. Ini kita anggap begini biar gampang ngerti. Jadi ya, ada raja begitu, raja memuliakan budak, raja memuliakan budak. Biar gampang, saya kurang begitu mau dengan menyebut orang ketiga. Ada seorang raja hebat, adil, luar biasa, memuliakan kita aja, memuliakan kita. Nih, ini gambar yang Ghazali, ada raja memuliakan budak. Tuh, budak tuh kita, biar gampang. Jadi ada raja, bos besar, memuliakan budak, dimuliain. Tuh raja memuliain budak begitu, sehingga si budak ini, budak nih oleh raja, si budak ini dikasih berbagai macam keistimewaan oleh raja, didandanin oleh raja, sampai raja lepas pakaiannya, dikasih pakaian kebesaran, kasih tuh sama raja pakaian kebesaran. Si budak ini, lalu si budak ini didekatkan sama raja, diposisikan kaya raja, menjadi istimewa, sehingga dia lebih tinggi nampaknya dibanding seluruh pelayan raja
tinggian dia dibanding seluruh security yang jagain rumah raja, tinggian dia luar biasa, didandanin oleh raja, dimuliakan oleh raja, segala apa aja fasilitas diberikan. Kemudian raja suruh, ini nih si budak yang dandanin, disuruh supaya ente udah di mari aja, deket saya, jaga pintu saya, udah ente mau di sini aja, begitu, di ruang utama, di aula aja, jangan jauh-jauh di sini, kata si raja. Kemudian raja bilang kepada yang lain, tolong siapkan istana megah buat ini budak yang udah diistimewakan dengan dandanan raja, dengan luar biasa dikasih fasilitas raja, tolong siapkan istana. Bukan sekedar istana, tolong dipasangin singgasana. Istana buat ini orang, kata raja, buatin istana, gedung, begitu, balai raja, kasih singgasana, kasih makanan yang enak-enak, tolong siapkan juga dayang-dayang, bidadari-bidadari, dayang-dayang, kasih, begitu, kasih, begitu, sampai si budak itu selesai berkhidmat, berkhidmat. Jadi akhirnya didudukkan oleh raja, si budak ini seakan-akan menjadi raja yang begitu di tempat itu dia dikhidmat, dia dihormati, dia dimuliakan, dia dilayani. Dan waktu antara dia berkhidmat kepada raja dengan dia duduk di situ tuh sebentar doang, enggak lama, dikasih kerajaan kecil, dia duduk di situ, dihormati, dilayani, galanya. Udah duduk di situ. Ketika duduk di situ, udah nih ditempatkan di tempat istimewa. Kemudian itu si raja yang dibuatkan, yang didandani raja yang sebetulnya bukan raja, melihatlah orang, apa itu kalau binatang tukang ngasih makannya itu, pawang, yang tukang ngasih makan kayak di Ragunan segala macam, apa itu? Pawang. Ngelihat ada pawang, begitu ngurusin ayam, ada ngurusin ayam, begitu dia lagi ngasih makan roti, ngurusin ayam, begitu pas ngelihat begitu, dia ngelihat, begitu juga ngelihat ada anjing yang lagi gigit tulang. Dia tinggalin tuh pos dia, istana yang megah, dandanan tuh, dia berhenti, dia sibuk rebutan roti ama si pawang, ama rebutan tulang ama anjing. Disuruh khidmat ama raja, jaga pos itu, ente dilayanin, ente dihormatin, dia turun rebutan makan tulang ama anjing dibanding nurut ama raja. Dia tidak lihat
betapa dia dikasih istana, betapa dia dikasih perhiasan, betapa dia dikasih dayang-dayang. Dia kagak pikirin itu. Yang dia lihat adalah tulang yang sedang dimakan anjing. Dia mengulurkan itu, dia rebutan sama anjing, dia tinggalin tuh. Jadi ketika raja melihat orang ini yang udah dimuliakan oleh raja, diposisikan ini, malah dia rebutan tulang dengan anjing. Kira-kira raja ngelihat orang ini, kira-kira orang apa? Hah? Orang apa namanya? Apa tuh L tuh? Orang bodoh, kata raja. Aduh, kagak ngerti. Udah saya muliain kok kagak ngerti tentang udah enak di pos itu, begitu untuk berkhidmat nurut sama kita, malah dia tidak perhatikan betapa kita, kata raja, udah muliain dia. Akibatnya raja bakal bilang kepada pengawal-pengawalnya, ambil lagi. Apa tuh? Suruh ambil lagi apanya? Iya, semuanya. Istana cabut, usir dia dari istana, usir, cabut lagi tuh singgasana, makanan enak, dayang segala macam, ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Sebab nih orang ndak mengerti cita-citanya, kemauannya rendah. Nih orang bodoh, nih orang agak pintar, cabut. Begitu kata Allah. Kenapa dicabut? Dia tidak mengerti tentang nikmat yang diberikan oleh raja. Begitu orang alim. Orang alim itu diberikan oleh Allah pakaian Allah, ilmu dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dikasih ilmu oleh Allah, dikasih kemuliaan. Akhirnya orang panggil dia ustaz. Begitu. Apaan? Iya ustaz. Itu Mbah Yai, apalagi ya? Romo, apalagi tuh? Buya, Ajengan, Gus, apa aja dah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dari kebesaran Allah, ilmu Allah, kudrat Allah. Allah bagi kudrat lokal sama dia, Allah bagi iradat, Allah bagi ilmu, Allah bagi segalanya. Akhirnya dia kaya raja tuh orang alim, dibantu sama orang. Kesusahan dia ditolongin oleh orang. Semuanya ditolongin sama orang. Begitu. Itu siapa itu? Allah yang kasih. Supaya orang ini bantu dia, digerakin hatinya sama Allah, bantu dia. Allah tuh begitu, dengan bahasa dayang-dayang begitu. Ada lakilah dia, adalah perempuan dia, untuk supaya orang ini kaya raja, dimuliakan, dihormati. Sebentar tinggal di dunia itu tidak lama ya, sejam istilahnya, bentar doang dihormati nih, bentar. Si alim nih udah enak-enak, dia posisinya dimuliakan, dia lihat berebutan kue, kayaknya enak nih kalau kita jadi dewan, begitu kata kita. Begitu rebutan tulang, ngelirik, ini duit yang dia lihat. Padahal duit sama ilmu tuh tinggian ilmu.
Begitu, dia duit yang dia lihat, berebut sama begitu, berebut tulang, seperak doang, akhirnya jadi ribut aja. Begitu, grup pecah, begitu, gara-gara apa tuh? Tulang ya, gara-gara tulang, rebutan kayak begitu tuh. Nah, akhirnya kata raja, kata Allah, udah gua kasih ilmu, malah mepetnya sama pejabat mulu yang kayak begitu, mepetnya ngajarin begitu mulu tulang. Ah, ini orang rendah orang dikasih mulia oleh aku, kok kagak mau. Begitu, udah saya muliakan dengan berbagai kemuliaan, nggak mengerti apa kemuliaan ini, malah memilih barang yang rendah. Begitu, malah memilih barang yang hina, malah memilih barang yang tidak bagus. Begitu, malah mementingkan dunia yang kecil dari kemuliaan yang Allah berikan. Akhirnya jatuh, enggak dihormati. Tadinya diciumin tangan sama orang, begitu minta berkahnya, jangan berkah, jangan. Akhirnya kata orang, jangan bagi kaos lah, bagi kaos. Begitu, waduh, nggak ada, pelit, dikata pelit. Akhirnya jangan pelit. Begitu, gara-gara apa? Enggak mengerti kadar nikmat. Tuh, Allah cabut. Maka kata Imam Ghazali, nikmat itu akan dicabut oleh Allah bila Anda tak mengerti tentang nikmat. Udah dikasih nikmat ilmu, jangan goyah. Udah, kalau kita udah jadi ustadz aja, jangan turun, jangan bagian doain, udah, nggak usah begitu ribet kita, jadinya rendah kita, merendah. Udah, jangan gitu. Barang dunia biarin orang, kita mau bagian ngontrol, nasihatin orang, ya udah bagian, udah. Jangan ikut kalau ikut masuk repot. Namanya rebutan barang secuil, jadi repot. Kudu kesana kemari, kesana kemari. Begitu, jadi puyeng di hidup kita. Jadi ini namanya tidak mengerti kadar nikmat. Kan bentar Allah kasih, bentar. Begitu, akhirnya enggak dimengerti apa. Begitu juga tukang ibadah. Kita udah enak baca ratib, kita udah enak baca Quran, kita udah enak tahajud. Itu kemuliaan dari Allah yang Allah nggak bagi kepada banyak orang. Lalu kemudian kita mengejar kongko ora beres, namanya kongres. Udah, sekarang ini ndak usah ratiban, kita ngobrolin dulu dah tentang politik. Jadi akhirnya nggak zikir, nggak apa, kita akhirnya turun. Malamnya tahajud jadi nggak tahajud, ngobrol aja yang nggak ada manfaat. Itu akhirnya kita nggak diizinin sama Allah malam bangun. Tadinya baca zikir, akhirnya enggak zikir. Gitu. Jangan. Kita baca sholawat, udah fokus saja sama sholawat. Jangan goyang. Baca sholawat aja biar dekat sama Nabi Muhammad. Udah itu aja. Entar ada ini duit ini. Jangan goyang. Mau berapa M ke berapa ini, jangan. Kalau kita goyang ntar ditertawakan sama Allah. Aduh, udah menceng nih niatnya, menceng niatnya. Itu begitu. Akhirnya kita berat, kita demen zikir, Allah kasih karomah dari zikirnya, kebal.
dibacoknya nggak mempan, akhirnya dia terkagum-kagum sama kelebihannya dia, ya akhirnya diusir sama Allah. Akhirnya merasa kebal, ibadah nggak mau, ngaji ogah, wirid dia mau. Kalau untuk begituan barang recehan, dekat sama Allah nggak perlu dekat sama Allah, yang penting ini rugi kita, rugi namanya kita memperturuti hawa nafsu. Kita udah ngaji, udah enak, udah ngaji aja. Begitu. Itu satu kemuliaan dari Allah. Kita disuruh khidmat sama Allah, udah ente ngaji. Udah jangan goyang-goyang. Jangan goyang-goyang. Ngaji aja, ngaji. Begitu. Ngaji. Jangan kita ngaji goyang. Goyang kita. Jadi di atas kiai, tukang nilai kiai. Habis dah kita. Habis. Jangan. Kita ngaji aja. Akhirnya kita jadi puyeng hidup kita. Kenapa? Kadang kita menilai. Udah muncul tuh suudzon ini. Puyeng diri akhirnya. Salah dia. Salah. Namanya menceng tujuan. Maka tujuan biar dekat aja sama Allah. Zikir biar dekat sama Rasulullah. Biar diizinin khidmat. Menyebut-nyebut nama Nabi. Udah itu aja. Tujuan kita. Biar dekat. Jangan goyang-goyang, jangan. Kalau goyang-goyang akhirnya kita nggak dapat. Diusir dari sebuah kenikmatan. Kenikmatan ngaji itu luar biasa. Lebih nikmat dibanding makan durian, dibanding makan apa aja. Makan sop, mau tidur di mana, nikmatan ngaji. Kenikmatan itu jangan sampai dicabut oleh Allah. Nikmatnya ngaji, biar kita enggak rusak. Jadi kadar nikmat itu akan dicabut kalau kita tidak mengerti tentang kadar nikmat. Bal'am bin Ba'ur udah mulia, bagus. Muridnya udah ribuan, pada bisa terbang murid. Dicutik supaya nyumpain Nabi Musa, hancur karena tidak mengerti tentang nikmat. Kita begitu, orang yang tidak mengerti kadar nikmat, akhirnya nikmatnya dicabut. Jangan sampai kemuliaan yang udah diberikan dengan kita ngaji, begitu kita bisa ngajarin ngaji, jangan goyang sama dunia, sama pujian orang, sama ini, biasa aja begitu. Wih, enggak usah, tetap aja fokus sama Allah. Ilmu ini ilmu Allah, ini Allah semuanya Allah aja. Kita makhluk, la haula wala quwata illa billah. Enggak usah begitu, enggak usah begitu. Jangan goyang begitu ama ini, biasa begitu, jangan. Kenapa? Karena ini kemuliaan yang Allah berikan. Dengan kita bisa ibadah, bisa tahajud, bisa duha, bisa baca sholawat, bisa baca ratib. Tuh zikir menyebut-nyebut nama Allah tuh enggak semua orang diizinin lidahnya sama Allah. Menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad enggak diizinin semua orang untuk menyebut-nyebut nama Nabi. Enggak. Begitu. Maka ada orang punya mulut sama sholawat beratnya setengah mati, masih lebih muliaan nyanyian dibanding sholawat keluar dari mulutnya. Maka kita jangan sholawat aja, fokus zikir, jangan menceng. Jadi dunia dikasih sama kita oleh Allah itu ada tujuan Allah. Biar kita harus ngerti, kalau kita pengen dikasih dunia banyak sama Allah,
kita harus mengerti tentang kadar dunia. Ini gambarannya begini, biar kita paham. Jadi saudara-saudara ngasih duit sama saya berapa ya? 10 juta. 10 juta. Kata saudara, Pak Haji, ini tolong dibagikan sama yatim. Duit nih. Kata kita, iya baik. Lalu sama kita bawa ke puncak. Tidur di hotel atau dibawa ke Anyar. Begitu. Lalu bapak-bapak nih ngelihat saya bawa ke Anyar atau bawa ke puncak, begitu, bawa ke tempat hiburan. Ketika tahu, kira-kira mau ngasih duit lagi enggak? Kenapa enggak? Mau ngasih duit lagi enggak? Kenapa enggak? Enggak sesuai? Enggak sesuai amanah. Enggak amanah begitu kalau enggak sesuai. Enggak sesuai dengan tujuan yang ngasih. Karena enggak sesuai dengan tujuan, jadi akhirnya kagak ngasih. Itu penyebabnya kita hidup susah. Penyebabnya hidup kita susah tuh kayak begitu. Waktu kita nggak punya, ya Allah, belum punya motor nih, malam-malam tahajud baca Yasin, ya Rob kasihlah motor, biar motor second nggak apa-apa, nggak baru nggak apa-apa, yang penting biar ngaji nih enak ya Rob. Kalau punya motor mau enak ngaji nih, enak kalau punya motor. Akhirnya Allah kasih tuh motor. Pas udah tujuan Allah biar dia ngajinya enak. Pas sudah punya motor ngetrek mulu. Apa namanya ya? Touring mulu. Akhirnya dibikin susah sama Allah. Lo kagak mana minta. Begitu kita punya motor, ya Rob, kalau punya mobil mah enak. Ngaji tuh kalau punya mobil mah, jadi pergi ngaji juga enggak kehujanan. Pas punya mobil menceng niatnya, itu bakal diusir, kagak ngaji-ngaji, repot mulu urusannya, salah tujuan, dikasih pusing sama Allah, morat marit hidupnya. Begitulah hidup, duit begitu. Kita jangan menceng, jangan menceng dari tujuan. Kalau menceng mesti stres kita. Kenapa? Wong Allahnya nggak senang yang ngasih duit, kagak kasih duit lagi. Kan gua titipin untuk begini, untuk begitu. Kenapa enggak? Belum laku mau tanah, ya Rabb. Kalau laku mau ke Mekah, mau ziarah ke Baitullah, ya Rabb, lakuin tanah. Udah laku mau bukan ke tanah suci, tanah abang mulu, tanah abang. Akhirnya duitnya habis dari jual tanah, kebeli rumah kagak, ngontrak lagi. Gara-gara apa? Enggak mengerti kadar nikmat. Enggak ngerti, banyak kayak begitu. Banyak kan kita suruh anak-anak ke majelis latihan gigi 2000. Biar Allah percaya. Begitu. Disedekain kemana dia sedekah? Kan kita suka bilang sama anak majelis tuh, udah kumpul sama duitnya, mau yatim, mau siapa, kayak terserah. Jangan pakai. Ente pakai, nih udah banyak, main juga buat beli handphone dulu dah. Ya, alamat bakal susah lagi. Beneran. Kalau udah niat, nggak boleh goyang, nggak boleh. Ini niat ke Mekah, jangan pakai.
Nah ini buat berbagi, jangan pakai. Kita pakai, wah alamat. Tuhan gak percaya nitip sama kita lagi. Morat marit kehidupannya. Morat marit. Kan Tuhan nitip sama kita. Nitip. Ya udah, kalau nitip ya udah, nitip. Begitu. Itu begitu, jangan goyah. Begitu. Mayan juga. Orang tuh begitu. Begitu. Kalau duit dikit cukuplah pasar malam. Banyak dikit mall nih. Goyang dia. Nah ini masalah dalam hidup. Jadi jangan goyang. Kalau kita goyang pasti dicabut lagi nikmatnya sama Allah. Jangan. Biasa aja. Biasa aja. Cabut lagi nikmatnya. Cabut lagi. Begitu. Udah kasih fasilitas, udah kasih ini, udah didudukin, udah jadi raja, semuanya jadikan raja. Akhirnya nggak mengerti, ulang tahun nggak boleh datang. Begitu, ulang tahun lu kagak ngerti sama nikmat fasilitas yang diberikan. Begitu, saudara. Karena enggak mengerti, begitu. Jadi kita begitu. Jadi bahasa gampangnya, jangan kita jadi hamba materi. Tahu hamba materi? Tuhan kasih fasilitas kita biar kita tuh deket sama dia. Kasih nih rezeki kita banyak, kasih rezeki biar kita dekat sama dia semampu kita. Biar dekat sama Allah, buat berbagi, buat apa. Itu niatnya Tuhan. Begitu kita belum punya bini, rezeki kita sekarang udah punya bini, ditambahin nama Tuhan buat ngasih bini. Begitu. Itu membuat ngasih bini susah banget. Tapi kalau ada majelis jaipongan, apa namanya tuh yang kayak gini nih? Oh iya, nyawer. Itu 200.000 serosota ya. Begitu. Nah, ini enggak benar. Begitu. Sama anak susah, benar. Begitu buat nyawer gampang. Akhirnya dibikin susah mau. Jangan. Pokoknya kan ini kan ilmu gigi 2000 itu ilmu ngerayu Allah. Tuhan buat ngasih nih. Begitu. Biar percaya Tuhan. Percaya. Jadi kumpulin banyak, mulai goyang. Nih, motor dapat ini. Habis itu hanya nggak percaya, dibikin morat marit lagi. Kalau gua udah sedekah, ya dulu udah dikasih sama Tuhan. Sekarang jadi kagak, salah nih. Ya, jangan. Begitu jangan. Makanya nikmat itu akan dicabut kalau kita tidak mengerti tentang nikmat. Jangan goyang, jangan goyang, enggak boleh, jangan keluar dari tujuan awal untuk dekat dengan Allah. Jangan goyang, udah cabut tadi sama Allah. Allah nggak percaya. Kata Allah, gue di PHP-in mulu. Tahu PHP apa tuh ya? PHP tuh ya? Apa? Pemberi harapan selalu. Pokoknya kalau ratib nih, kalau ini gol nih, ini. Kalau mulu kata Tuhan, kalau saya dikasih kalau mulu, jangan goyang. Dari tujuan jangan goyang. Goyang repot, jangan. Pokoknya tujuan berdekat sama Rasulullah. Mau dikasih dunia, jangan goyang ya. Ini duit lumayan, ini kalau buat beli Fortuner dapat nih, Fortuner aja dah. Nggak usah bikin maulid lagi, lumayan. Kalau buat Fortuner lumayan. Jangan goyang, goyang bahaya. Ini kagak jadi, Allah kagak kasih lagi. Jangan begitu, nggak boleh goyang. Niat harus ikut niat, nggak boleh
Jadi agar supaya Tuhan percaya dari kemuliaan yang ada. Jangan puyeng kita, puyeng begitu. Jangan. Kita dagang, udah dimuliain nama Allah, udah. Jangan kita dagang. Kita dagang juga. Guru ngaji juga dagang. Akhirnya ada murid kita agak beli dagangan kita, marah kita. Emang dasar murid durhaka gitu, murid durhaka gitu, kagak beli barang gua. Ini salah, namanya niatnya udah miring, udah begitu. Kita ini niatnya ngajar, ngebantu masyarakat, ya udah ngebantu. Kata masyarakatnya, udah ngajarnya sekian, ya udah kan ngebantu hamba Allah. Begitu. Ada yang ngajar lagi, bagus, berarti kerjaannya ada yang bantuin. Jangan dibikin susah. Begitu. Majelis jangan dijadikan lapak sama kita. Kalau jadikan lapak, pusing sama kita. Duh bagaimana? Jangan. Jadikan lahan dakwah. Begitu. Makin banyak yang mengisi, makin bagus. Ringan tugas kita. Lewat kita nggak paham, bisa lewat orang lain. Begitu. Begitulah kita hidup di dunia. Jadi segala fasilitas nih sebelum kita lahir ke dunia, Allah bikin bumi. Buat apa? Buat kita hidup. Bukan bumi doang. Allah udah tahu model kayak kita nih, hidungnya mancung ke dalam. Apa namanya? Iya begitu. Esek. Ini nggak cocok. Kalau ditinggalkan di Inggris, di Belgia, nggak cocok. Kalau dikasih roti, habis sekaleng ditanya, udah makan belum? Ah ini kudu dilahirinya kebun mangga aja. Begitu sama Allah. Di Indonesia aja, di Indonesia begitu maksudnya. Udah ini, yang model begini, yang modelnya nasudu ke masjid, kalau udah di Betawi udah ada nih, fasilitasnya ada dari Allah. Ini orang ini denemnya lalapan. Nah, ini Sunda aja, di Sunda ini, Sunda nih. Udah deh, semuanya fasilitasnya ada dari Allah. Udah ada dari Allah, udah ada. Begitu. Ini orang agak cocok di daerah yang dingin, enggak dilahirin di Bogor, kagak. Andai lahir di Bogor bakal dipindahin, enggak cocok. Sama Allah tuh. Makanan kita nasi, enggak cocok. Roti kita enggak cocok. Begitu, enggak cocok. Begitu. Kasih mie aja nggak cukup, kudu ada nasi juga. Begitu, bener nggak? Makanya kayak begini jangan di Cina lahirnya, jangan. Susah ini kayak begini. Kudu dikasih sumpit, kudu cari sendok juga. Ini kudu lahirnya di kebun mangga ya Bang Adi, di kebun mangga. Itu Allah tuh udah sayang sama kita. Udah tuh fasilitas hidup. Tujuan Allah biar kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, biar kita mengerti hikmah kita ada ini mengabdi sama Allah. Fasilitas dikasih sama Allah, oksigen dikasih sama Allah, kesehatan dikasih, biar kita mengabdi. Jangan menceng, jangan diolok sama Tuhan, berubah kita punya niat. Jangan. Kalau kita nggak berubah, mesti hidup kita enak. Benar. Kenapa hidup kita ini banyak morat-marit, khususnya karena tekanan dana rendah, ya kan? Tekanan karena morat-marit. Kita banyak berubah. Jadi belum waktunya sudah ngarep. Ini jadi repot. Kebanyakan menghayal. Ujungnya jadi pinjol sana, pinjol sini. Jadi puyeng. Kenapa puyeng? Karena kita tidak duduk pada pakaian kita. Begitu. Kita memakai pakaian orang lain. Kan tetangga kita direktur, kita kondektur, kan beda kelas. Walaupun ujungnya sama-sama tuh, jangan sama kayak dia. Jangan sama. Begitu, jangan.
Begitu. Kalau kita pengen mulia sejajar sama orang-orang kaya, rumusnya satu. Jangan minta dibagi diambil. Minta jangan. Maka sejajar sama dia pada sejajar. Minta, kalau udah kita minta, udah kita dijengkalin. Dikasih kagak dikatain iya. Si anu tuh minta sama gua. Padahal kagak dikasih. Tapi dikatain jangan marah. Emang karena kita minta, begitu. Ada yang bagi minyak sama kita, ambil. Pelicin, iya namanya minyak licin, ya kan, minyak, benar nggak? Ya iya, ambil. Kalau minta, jangan. Nah, ini bang, ayo ambil, makasih, doain, begitu, kayak begitu. Itu kalau kita minta, ada repot dah. Rendah kita orang, bakal diukur. Jangan. Itu hidup. Kita dijengkalin. Nantinya begitu. Minta jangan. Begitu. Itu repot. Yang kayak begitu. Ini sama Allah. Terus saja kita mengabdi. Biar kita nggak minta juga dikasih. Orang kafir aja yang nggak ibadah sama Allah dikasih. Kasih. Kasih makan, kasih binatang. Yang nggak ada akalnya dikasih. Kita fokus saja, fokus sama Allah. Sebut-sebut Nabi, udah dunia bakal dikasih. Yakini itu. Makanya kita bilang sholawatmu itu membahagiakanmu. Udah begitu. Ada yang bertanya sampai kapan kita baca sholawat ini, sampai kapan? Maka jawabannya sampai kita bosan bahagia. Gua pengen sengsara, berhenti. Berhenti. Berhenti apa? Baca sholawat. Kalau kita pengen bahagia ya terus. Tapi saya pengen bahagianya lebih kencengin. Begitu, makin kenceng, jangan makin mundur. Kayak bocah. Nggak diopenin, dianggap nggak serius. Begitu. Kasih, namanya dikencengin. Sama Allah begitu. Kalau kenceng kasih. Oh ini serius, berarti dia susah ini, nggak pura-pura. Begitu sama Allah. Nikmat tuh begitu nikmat. Kalau kita udah ngarep susah dah. Menceng niat kita, repot. Jangan kita menceng. Niatnya kita yang rapi. Kalau kita udah menceng, puyeng hidup kita. Puyeng. Begitu hidup kita. Yang lurus. Saudara taruh 1000 perak. Antarin saya ke Rasulullah. Penuhnya itu urusan Allah. Yang penting kita niat. Ini yang bikin cepat nyampe ke Rasulullah. Sholawat udah, kita minta ke Madinah. Doanya baca ratib minta dianterin ke Madinah. Baca dalail minta dianterin ke Madinah. Udah senjata banyak. Tinggal kita syariat dohir semampu kita. 1000 perak anterin saya ke Rasul. Ini namanya nomor rekening, nomor telepon. Kalau nggak ada nomor teleponnya susah. Begitu nggak nomor telepon. Kalau ibarat haji namanya nomor udah ada hitungannya, ente bakal. Ini kalau udah kita naruh 1000 perak aja, kita bakal. Begitu. Bener lah. Kalau kita, saya kalau di rumah nggak bisa, menceng, kalengnya bolong mulu, bocor. Kalau kalengnya bakal bocor, main bank. Apa main bank? Buka tabungan haji tuh Bang Adi. Tabungan haji. Kan murah, paling 50.000 atau 100.000 tuh mungkin, kalau bank-bank besar 500.000. Saya pengen bikin tabungan haji, tabungan umroh. Dah tuh. Naruh sehari 1.000 atau 2.000. Ya sebulan kan 60.000. Taruh bulan 50.000. Jujur abang nggak ada admin, nggak ada, nggak diambil. Admin nggak dimintain duit sama bank. Kalau anda nabung haji, nabung umroh, barang 1000 perak bank nggak ngambil, nggak dipotong 15.000, nggak ada.
Tapi kalau kelebihan usahanya dikasih, ditolongin, karena niatnya mulia, beneran. Kayak begitu. 1.000 perak, 500 perak, begitu aja. Kalau di rumah takut kalengnya bocor, kalau udah buat begitu, bisa. Kalau buat begitu, ada Allah kasih jalan. Tahun ini aja ada kawan kita nyengir sama kita, iya gara-gara begini saya bisa. Nah begitu katanya. Emang harus begitu. Kalau nggak ada begitu nggak bisa. Jangan kita kata ya orang model kayak saya nggak bisa ke Mekah. Aduh, Anda berarti udah suudzon nama Allah, udah buruk sangka. Jangan. Bisa. Caranya 1.000 perak. Anterin saya ke Rasulullah tiap hari, nggak usah gede, 1.000. Nanti cara Allah, ada yang bayarin, ada bantu jual tanah, itu urusan lain. Kita nggak usah berpikir, pokoknya kita niat, saya mau ke Rasulullah, saya pengen ziarah ke Nabi. Ayo begitu, Allah bakal kasih. Kalau bahasa gampangnya kan begini, Allah tanya sama kita, Allah tanya. Bahasa gampangnya nih, ini kan dus Indomie 1.000. Antar ke Rasulullah, kata Allah, kapan ente mau ke Rasulullah? Iya terserah engkau. Ya banyakin duit saya. Kalau pengen saya suruh cepet, niat saya pengen ke Rasulullah nih kau anterin, ya banyakin rezeki saya. Begitu maknanya, banyak. Kayak begitu. Begitu, jangan goyah. Kita dikasih rezeki sebulan berapa? UMR berapa? 48, dia 5 juta dah. Kita 2.000 kali sebulan 30, 60.000. 60, anggaplah 50.000. Allah kasih bagi rezeki. Adalah bantuin orang, dorong mobil, kasih duit 5 juta. Berarti itu kan ada potongan lagi. Jangan ini buat ini aja, jangan goyah. Itu begitu, itu cepat. Kayak begitu. Ada lagi kayak teman kita yang lebih cepat. Dia jualan singkong sama kebunnya. Ya itu baru cepat. Benar nggak? Kita nggak usah kita kayak begitu. Kita 1.000 aja. 1.000. Antarin saya ke Rasulullah. Dari itu akan jadi ringan. Berbagi pun begitu. Kita ngelatih dengan istilah gigi 2000 tuh enak kita berbaginya. Kalau kita enggak nyampur nih di duit kita, udah nanti aja. Pokoknya sebulan saya berbagi, kalau 2.000 berarti 60. Nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Dan Allah nggak bakalan kasih, artinya sulit. Tapi kalau saban hari emang begitu. Begitu namanya ketertiban, kedisiplinan. Allah demen orang yang model kayak begitu. Gitu. Nanti aja kalau banyak nggak bisa. Jangan pakai nanti kalau, sebisa kita. Dan Allah nilai niat mulia kita. Andai kita mati belum cukup duitnya, udah ganjaran ziarah. Orang udah niat. Begitu. Duit buat ahli waris, untung juga. Begitu. Tuh kayak begitu. Ini penting. Begitu. Kalau nggak ada niat begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Niat dulu yang kencang. Niat. Nanti jalan Allah kasih. Jalan Allah kasih. Kalau niat kencang, ketemu jalan. Ketemu. Tidak sedikit kawan-kawan kita pada akhirnya ngadu sama kita. Ngadu apa? Iya benar. Iya emang begitu. Jalurnya begitu. Kalau nggak begitu Anda nggak bisa. Jadi ibarat kita minta jual rumah sama Allah, baca Yasin 40 kali umpamanya, tapi nggak ada iklan rumah dijual, nggak bakal datang pembeli. Karena kalau orang mau datang dia bingung dijual apa kagak. Kalau ditanya nih rumah jual, bakal dikata emang lu punya duit berapa? Bakal begitu karena nggak ada iklan. Iklan tuh perlu. Nah itu tuh tabungan nih
kardus Indomie ini atau kaleng kongguan. Kalau nggak ada kong ya mangguan. Kalau kongnya nggak ada, begitu cingguan gitu. Kalau nggak ada, taruh ada 1.000. Beneran. Begitu. Mau ikut apa siapa kayak saya tuh begitu. Sebab penting dari baca ratib, baca Shalawat Muhammad, baca dalail. Ini kan pintu kedekatan dengan Nabi Muhammad. Dekat sama Nabi, enak begitu. Andai kita belum nyampe ke Madinah, nanti didatangi nama Nabi meski lewat mimpi, karena keseriusan kita, keseriusan kita minta Allahumma balighna baligh ahlana wa auladana ila zati baitil. Begitu kita bagi begitu. Dan kita orang ini enggak bakalan dibagi sama orang kalau belum kita buktikan. Kita begitu, buktikan. Udah minta balighna baligh ahlana auladana. Udah anak-anak kita udah ziarah kalau sudah kata kecil-kecil. Ada yang udah 3 kali, itu urusan lain. Yang penting kita diantarin. Emang begitu. Kalau nggak begitu kita nggak bisa. Kalau nggak begitu, kalau kita pengen serius kayak begitu, kalau serius Allah kasih jalannya, Allah kasih apa aja saudara. Yang penting jangan goyang-goyang sama Allah. Itu aja, nih nikmat namanya, nikmat. Udah, kita orang nih ngaji aja begitu. Kalau kita goyang repot niat kita. Jangan, lurus saja kita, lurus. Kalau kita nggak lurus udah repot sama Allah. Allah cabut lagi nikmatnya, cabut. Maka agar supaya nikmat itu nggak dicabut, kita kudu mengerti kadar nikmat. Kalau saudara punya jabatan, lempeng aja niatnya pengen nolongin orang, lurus saja. Kalau enggak nanti kena KPK. Begitu repot di kita. Yang lempeng aja niat mulia ini, yang lempeng. Insya Allah, pokoknya asal kita baca satu bahagia. Nah, bahagia itu adanya di hati. Belum tentu yang duitnya banyak bahagia, belum tentu. Belum tentu yang duitnya dikit enggak bahagia, belum tentu. Jangan kita patahin semangat kita. Kita bisa. Itu harus ada, namanya husnudzon billah. Jangan takut dalam hidup, jangan takut. Bisa hidup kita. Jadi kita lahir ke dunia, fasilitas dikasih oleh Allah, maka fasilitas Allah tuh begitu. Fasilitas tuh begitu. Kasih fasilitas, dan ini penting agar supaya kita nggak putus hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Jangan menceng-menceng niat mulia ini. Begitu, dzikir terus, sholawat terus, kita lazimkan pada posisi di mana kita berada. Saudara dagang-dagang, jangan berhenti. Gue mau ngaji aja, akhirnya dagang kagak becus, ngaji juga kagak. Nggak bener nih. Udah jalanin apa adanya, beneran jalanin apa adanya. Repot kita, orang banyak yang datang ke rumah minta jadi caleg. Ini mau pilek, iya mau pilek lagi, saya kagak pilek. Begitu saya pengen sehat. Nggak, saya guru ngaji, kalau ngaji aja. Jadi enggak boleh kita berubah niat, bakal jadi repot di kita. Jadi repot, puyeng tengah mati. Akhirnya dimusuhan. Gitu, guru ngaji. Kita nyalon dewan sebagai guru ngaji. Murid kita kagak milih kita, emang juga dari dulu juga kagak milih sih. Emang beda, emang ngaji aja dia. Kagak milih kita. Ini murid durhaka, begitu kata kita. Gitu. Jadi ribet tuh, gara-gara kayak gitu. Jadi jangan. Kalau guru ngaji aja. Gitu.
nggak usah berubah-berubah. Yang mantap. Kalau saudara biasa mimpin tahlil, baca la ilaha illallah, tangannya begini, nggak usah begini, nggak usah. La ilaha illallah begini aja. Begitu. Jangan karena kayak politik-politik jadi bingung. Saudara, ini mimpin tahlil ini bagaimana gua ya? Nggak usah. La ilaha illallah aja begitu. Jadi nggak usah kebawa kemana-mana dalam hidup. Ini logika terkait Bal'am bin Ba'urah dikasih fasilitas ilmu oleh Allah, kemuliaan Allah kasih, ini Allah kasih, nggak mengerti, ujungnya kayak begitu. Kita jangan. Kita harus mantap. Fasilitas yang ada dari Allah, kasih mata, ini mananya biar kita lihat Al-Quran, lihatlah biar sebentar, lihat kitab. Itu jangan goyah mata kita. Jangan kita jadi guru ngaji malas ngederes, jangan begitu. Oh, kudus rajin. Kenapa? Mata kita ini ada haknya untuk melihat kitab juga, ganjaran. Jangan kita kagak lihat kitab, rugi kita, rugi kalau kita kagak menderes ya rugi kita. Biar kata kita bisa, ada haknya kita, pengen dimuliakan oleh kita, deres. Itu begitu. Jadi ngederes itu memuliakan ilmu namanya, memuliakan ilmu. Itu perlu. Kayak begitu perlu. Itu apa saja agar supaya kita bagus dalam hidup. Singkatnya, nikmat akan dicabut oleh Allah kalau kita tidak mengerti kadar nikmat. Ini logika. Moga-moga logika yang diangkat oleh Imam Ghazali ini bisa kita pahami. Begitu. Kita jangan sampai kita menjadi rendah, akhirnya kita mengagungkan di hati kita bukan Allah, duit. Jangan taruh duit di hati, nantinya enggak zuhud lagi. Duit taruh di kantong aja, berat ngeluarinnya. Begitu. Kita cinta sama nikmat Allah, sama ilmu, sama ibadah, itu aja yang kita ditaruh di hati. Rasulullah, Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah, Allah. Ini aja yang ditaruh di hati. Begitu taruh duit taruh di kantong, biar kita mudah untuk mengeluarkannya. Jabatan ditaruh di pundak. Kan jabatan ditaruh ban tuh di atas tuh. Mananya suatu saat bakal lepas. Mananya nggak boleh ditaruh di hati. Udah pundak aja, jangan di hati. Karena bakal copot. Kalau copot biasa. Kalau kita jadi pejabat angkuh, terberhenti, nggak dikenal, habis kita, habis kayak gitu. Pas sudah berhenti nggak diadudukan, ditertawakan, repot. Jangan kita. Singkatnya, syukuri nikmat. Apakah nikmat itu jabatan, apakah nikmat itu ilmu, apa nikmat itu harta, atau nikmat apa saja, apa sehat, atau nikmat itu macam-macam. Maka itu fasilitas dari Allah. Begitu, apa motor, apa mobil, apa aja, jangan keluar dari tujuan awal. Kalau kita tidak keluar dari tujuan awal, begitu, maka kita akan bahagia dalam hidup kita. Mudah-mudahan semua kita diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Orang tua kita lagi sakit, kalau yang waktunya luas sudah